Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Di sini kami ingin memenuhi tugas dari Bapak Aminullah pada mata kuliah sosiologi dengan tema perkembangan dan peran sosiologi. Makalah ini disusun oleh Siti Inayah Wulandari Nur dan Divani Masruroh. Dan untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Divani Masruroh. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih untuk Mbak Inayah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi sosiologi. Secara terminologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yakni kata socius dan logos. Socius atau dalam bahasa Yunani yang berarti kawan, berkawan ataupun bermasyarakat. Sedangkan logos berarti ilmu atau bisa juga berbicara tentang sesuatu. Dengan demikian, secara harfiah, istilah sosiologi dapat diartikan ilmu tentang masyarakat. Yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan sosiologi. Sosiologi tumbuh dari adanya gejolak sosial semenjak adanya revolusi industri dan juga revolusi Perancis. Revolusi ini memicu terjadinya urbanisasi, pengeksploitasian pekerja anak-anak, demokratisasi, dan hal-hal yang lain. Comte pada awal abad 19 melakukan instrumen penelitian sosial mengenai masyarakat yang perlu ditingkatkan menjadi sebuah ilmu yang mandiri atau berdiri sendiri. Sesudah Indonesia merdeka, tepatnya pada waktu proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, sosiologi kemudian mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan ini yang menjadi cikal bakal lahirnya sejarah ilmu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan di Indonesia. Sejarah akhir dari perkembangan ilmu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan diawali dengan kemunculan paradigma yang menyatakan bahwa pembangunan yang ada di dalam perkembangan suatu negara bukan hanya diukur dengan pembangunan infrastruktur atau pembangunan SDM-nya saja, melainkan yang jauh lebih penting adalah pembangunan dalam SDM atau sumber daya manusia. Dengan keadaan tersebut, sosiologi yang dianggap sebagai ilmu pengetahuan pada akhirnya memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Salah satunya dengan cara memberikan berbagai cabang dalam ilmu pengetahuan sosiologi. Baik, terima kasih. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai menakar modernisasi dan peran sosiologi. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai menakar modernisasi. Modernisasi merupakan suatu persoalan yang harus dihadapi oleh masyarakat, karena proses tersebut mencakup bidang-bidang yang sangat luas yang menyangkut proses di organisasi, masalah-masalah sosial, konflik antar kelompok, hambatan-hambatan terhadap perubahan, dan lain sebagainya. Modernisasi tidak sekedar menyangkut aspek yang material saja, melainkan juga aspek imaterial seperti pola pikir, tingkah laku, dan sebagainya. Kebanyakan masyarakat di dunia ini terkait pada jaringan modernisasi, baik yang baru memasukinya maupun yang sedang meneruskan tradisi modernisasi. Modernisasi sejatinya meliputi bidang-bidang yang sangat kompleks. Mau tidak mau, masyarakat harus menghadapi modernisasi. Modernisasi pada awal-awalnya akan mengakibatkan disorganisasi dalam masyarakat,
terlebih lagi jika sudah menyangkut nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Modernisasi ini bersifat preventif dan konstruktif, memproyeksikan kecenderungan yang ada dalam masyarakat di masa mendatang. Terlepas dari definisi negatif mengenai modernitas yang dipertentangkan dengan tradisionalisme, sudah ada upaya untuk menyajikan gambaran positif dengan menunjukkan ciri-ciri mendasar masyarakat modern. Ciri-ciri modernitas itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu individualisme. Individualisme yaitu memegang peran sentral dalam masyarakat adalah individu, bukan komunitas, suku, kelompok, atau bangsa. Individu ini terbebas dari posisi tergantikan, bebas dari tekanan ikatan kelompok, bebas berpindah kelompok yang diinginkannya, bebas memilih keanggotaan kesatuan sosial yang diinginkannya, juga bebas menentukan dan bertanggung jawab sendiri atas kesuksesan dan kegagalan tindakannya sendiri. Yang kedua yaitu diferensiasi. Diferensiasi ini sangat penting di bidang tenaga kerja, karena dengan munculnya spesialisasi ini akan memunculkan keragaman keterampilan, kecakapan, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu rasionalitas. Artinya diperhitungkan. Fungsinya yaitu di institusi dan organisasi tidak tergantung pada perseorangan. Manajemen efisien atau rasional juga dianggap sebagai ciri utama modernitas. Yang keempat yaitu ekonomisme. Masyarakat modern terutama yang memusatkan perhatian pada produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, tentu saja pada uang sebagai ukuran umum dan alat ukur. Ekonomisme ini juga mengesampingkan keasyikan pada keluarga dan ikatan kekeluargaan yang mewarnai masyarakat primitif atau masyarakat agraris. Dan yang terakhir yaitu perkembangan. Modernitas cenderung memperluas jangkauannya, terutama ruangnya, dan inilah yang dimaksud proses globalisasi. Dan untuk yang terakhir yaitu materi mengenai peran sosiologi. Peran sosiologi ini terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu peran sosiologi di dalam perencanaan sosial. Perencanaan sosial ini berarti sebagai usaha dalam mempersiapkan masa depan dari seorang individu di dalam lingkungan masyarakat. Persoalan sosial ini memiliki tujuan untuk mengatasi berbagai macam kemungkinan yang nantinya muncul saat masalah terjadi dan dapat mengalami perubahan sosial dalam masyarakat. Yang kedua yaitu peran sosiologi dalam penelitian. Penelitian di sini bisa diartikan sebagai usaha dalam upaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan ataupun menemukan ilmu baru. Dalam sosiologi penelitian memiliki peran untuk memberikan suatu gambaran tentang kehidupan di dalam masyarakat. Dan yang ketiga yaitu peran sosiologi di dalam pembangunan. Peran sosiologi dalam pembangunan merupakan langkah guna memberikan berbagai macam data sosial yang dibutuhkan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan juga tahapan penilaian pembangunan. Dan yang terakhir yaitu peran sosiologi dalam memecahkan permasalahan sosial. Dengan sosiologi, maka kita bisa memahami berbagai konflik sosial, perubahan sosial yang timbul dalam masyarakat, sehingga bisa memudahkan kita dalam mencari solusi dari pemecahan masalah sosial tersebut.